Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Vijay, Bapak dari Universitas Negeri Malang yang melaksanakan KPL di SDN Bunul Rejo 3. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi melalui link yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya, siapa yang di rumahnya pernah bermain layang-layang? Nah, energi apakah yang dibutuhkan untuk menerbangkan layang-layang? Betul sekali, energi angin. Nah, hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajaran, harapannya kalian dapat menuliskan pengertian teks petunjuk dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menyebutkan minimal 3 bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang. Selanjutnya, kalian dapat menyebutkan 3 sumber energi alternatif dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menuliskan 3 kegunaan energi matahari dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan 1 informasi penting yang ada dalam teks tanaman jarak. Baiklah anak-anak, bisa dilihat di sini ada gambar layang-layang. Siapa yang pernah membuat layang-layang sendiri? Oke, untuk membuat layang-layang itu tentunya ada cara-cara atau petunjuknya. Ketika dituangkan ke dalam tulisan akan menghasilkan teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu adalah teks yang di dalamnya berisi arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk itu harus jelas, sistematis, dan komunikatif. Nah, di sini Bapak punya contoh teks petunjuk cara membuat layang-layang. Nah, bisa dilihat di sini ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang. Yang pertama ada kertas koran bekas berbentuk persegi dengan ukuran 30 kali 30 cm. Nah, untuk yang kedua, di sini ada bambu ukuran lebar 1 cm dengan panjang 80 cm. Nah, untuk yang ketiga itu ada bambu ukuran dengan lebar 1 meter dengan panjang 40 cm. Yang keempat ada benang wol, yang kelima ada gunting, yang keenam ada lem. Selanjutnya di sini ada cara membuat atau langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas lalu dijiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang ketujuh, yaitu rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Yang kesembilan, buat lubang di tengah yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Yang ke-10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang ke-11, ikat ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, kurang lebih seperti itu cara membuat layang-layang. Baiklah anak-anak, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa untuk menerbangkan layang-layang itu membutuhkan energi angin. Nah, energi angin ini merupakan energi alternatif, yaitu energi terbarukan yang berkelanjutan dan tidak akan pernah habis. Nah, sumber-sumber energi alternatif ini ada banyak macamnya. Yang pertama adalah energi angin sendiri, energi yang dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang, untuk menggerakkan perahu layar, serta sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Untuk selanjutnya yaitu energi matahari, merupakan energi yang terbesar yang ada di bumi. Energi ini dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian, untuk pembangkit listrik tenaga surya, sebagai penerangan yang ada di bumi ketika siang hari, dan masih banyak lagi. Untuk energi selanjutnya yaitu energi air. Nah, energi air ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk menggerakkan kincir air. Nah, untuk yang selanjutnya adalah energi panas bumi. Energi panas bumi ini adalah energi yang
berasal dari magma yang berada di perut bumi. Nah, energi ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Nah, energi yang selanjutnya yaitu energi gelombang air laut. Nah, energi ini berasal dari air laut yang terkena angin, jadi menghasilkan suatu gelombang. Nah, energi ini juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik untuk menggerakkan turbin akibat gelombang air laut itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada bahan bakar bio, yaitu bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Nah, bahan bakar bio ini ada 3 macam. Yang pertama ada biodiesel, bioetanol, dan biogas. Nah, untuk biodiesel ini berasal dari tumbuhan yang menghasilkan minyak seperti tanaman jarak, kelapa sawit, dan kacang tanah. Itu bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar. Nah, untuk yang kedua ini ada bioetanol. Nah, bioetanol ini berasal dari tumbuhan seperti sagu, singkong, ubi, dan jagung. Nah, untuk bioetanol ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar bensin atau premium. Untuk yang terakhir ada biogas. Nah, biogas ini berasal dari kotoran hewan seperti sapi. Nah, bahan bakar ini dapat digunakan untuk pengganti LPG. Nah, selanjutnya di sini ada teks yang berjudul minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, Bapak bacakan ya. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa unggulan. Salah satunya yaitu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Nah, dari teks tersebut kita dapat menemukan beberapa informasi, yaitu manfaat tanaman jarak itu dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak bumi atau juga bisa digunakan sebagai pengganti solar. Untuk selanjutnya, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan yaitu sebagai petani tanaman jarak. Karena tanaman jarak ini pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya yaitu dampak pemanfaatan tanaman jarak secara berlebihan, yaitu akan mengancam kelestarian tanaman jarak itu sendiri. Nah, untuk solusinya kita harus melakukan pelestarian terhadap tanaman jarak secara berkelanjutan. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai pemanfaatan tanaman jarak. Baiklah anak-anak, Bapak sudah membagikan LKPD di grup WhatsApp. Silakan dikerjakan tugasnya, ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama itu tentang teks petunjuk cara membuat layang-layang. Untuk kegiatan kedua itu membuat bagan mengenai sumber energi alternatif dan kegunaannya. Untuk kegiatan ketiga itu kalian menuliskan informasi penting tentang pemanfaatan sumber daya alam tanaman jarak. Nanti hasil pekerjaannya silakan difoto lalu dikumpulkan ke WA Bapak pribadi ya. Selamat mengerjakan. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian telah belajar tentang teks petunjuk, cara membuat layang-layang, kemudian kalian telah belajar mengenai sumber energi alternatif dan kegunaannya, dan yang terakhir kalian telah belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam tanaman jarak. Untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak sudah membagikan lembar soal evaluasi. Di situ ada 5 soal. Silakan dikerjakan di buku tulis. Nanti hasil pekerjaannya difoto, dikirimkan melalui WA Bapak pribadi ya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan rajin belajarnya. Karena kondisi sekarang masih pandemi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa dikerjakan tugasnya LKPD dan lembar soal evaluasi. Dan kalian juga bisa mempelajari pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran kedua. Karena hari Selasa akan bertemu dengan teman Bapak, yaitu Ibu Fitri. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.